Shalom anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Denny dan kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran matematika kita. Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang perkalian pecahan. Oke, sekarang untuk mempelajari perkalian pecahan ini, dia sangat mudah sebenarnya, asalkan anak-anak sudah bisa lancar dalam perkalian. Oleh karena itu kita akan membahas satu persatu bagian ya. Nah, di sini perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Tapi sebelumnya Pak akan membahas beberapa contoh yang menampilkan tentang beberapa perkalian pecahan biasa dan juga pecahan biasa sehingga anak-anak lebih mudah memahami. Nah, sebelumnya di sini ada sebuah gambar. Anak-anak bisa lihat Pak menggambarkan di sini adalah pecahan 2/3. Nah, pecahan 2/3 ini dikalikan dengan pecahan 4/5. Pecahan 2/3 dikalikan 4/5. Nah, 2/3 ini dianggap sebagai lebarnya. Dan anak-anak lihat ada 3 kotak ke atas dan 2 bagian yang diarsir berwarna pink. Oke, jadi ini pecahannya dikatakan adalah 2/3. Sedangkan untuk panjangnya adalah pecahan 4/5. Dilihat dari mana? Ada 5 kotak ke arah kanan dan juga 4 kotak yang diwarnai pink. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 2/3 di sini, 2-nya yang berwarna merah dan 3 kotak ke atas. Oke. Nah, kita lanjut. Di sini kita akan mencari perkalian pecahan 2/3 dikali 4/5. Nah, anak-anak lihat luas daerah yang diberi warna merah muda adalah hasil perkalian dari kedua pecahan. Oke, jadi luas yang berwarna pink ini merupakan hasil perkalian dari kedua pecahan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dari seluruh kotak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti di sini hasilnya pecahannya adalah 8/15. Nah, ini merupakan hasilnya. Jadi, anak-anak lihat di sini ada perkalian antara pecahan 2/3 sekali lagi dan 4/5. Cara menuliskannya 2/3 adalah 2 bagian yang diarsir pink, kemudian dari 3 bagian yang merupakan lebar kotak ini, dan 4/5 yaitu 4 bagian yang diarsir pink dari 5 kotak yang ada di sebelah bagian panjang ini. Oke. Nah, jadi 8/15 ini sendiri anak-anak, kalau secara matematis anak-anak lihat di sini, itu bisa diperoleh dari perkaliannya adalah 8 ini diperoleh dari 4 kali 2 dan 15 ini diperoleh dari 5 kali 3. Nah, jadi perkalian pecahan itu sebenarnya misalnya kita punya pecahan A per B dikali dengan pecahan C per D, ini maksudnya adalah huruf-huruf ini adalah rumus, jadi bisa diganti dengan angka berapa saja. Dalam hari ini, kalau misalnya kita kaitkan dengan pecahan yang tadi, berarti A per B itu adalah 4/5 dan C per D adalah 2/3, sehingga diperoleh hasilnya adalah pembilang dikali pembilang atau A kali C, kemudian penyebut dikali penyebut yaitu B kali D. Nah, jadi pecahan itu cara pengerjaannya begitu. Kalau pecahan biasa kita kalikan, maka tinggal mengalikan seperti biasa, tetapi pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Oke. Nah, lanjut ya ke contoh soal. Di sini Pak punya 3 contoh soal, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, 3 dikali 1/2. 3 merupakan bilangan bulat dikali pecahan biasa 1/2. Bagaimana sih penjelasannya? Nah, anak-anak perhatikan di sini, angka 3 ini sebenarnya kalau diubah menjadi pecahan biasa sama dengan 3/1. Iya, di sini anak-anak lihat ya. 3 di sini diubah menjadi 3/1. Oke, karena keduanya sudah merupakan pecahan biasa, jadi kita tinggal mengalihkan pembilang kali pembilang, dalam hal ini 3 dikali 1, kemudian penyebut dikali penyebut, yaitu 1 dikali 2, sehingga hasilnya 3 kali 1, 3, 1 kali 2, 2. Oke, sampai di sini kita perhatikan di sini adalah
pembilangnya 3 lebih besar dari penyebut yaitu 2. Sehingga kita perlu untuk mengubahnya menjadi pecahan campuran. Oke, di sini kalau dibagi hasilnya adalah 1/2. Sampai sini Pak harap anak-anak bisa mengerti ya. Kalau tidak, anak-anak boleh pause dan kembalikan ke video kedepannya supaya anak-anak mendengarkan kembali penjelasannya. Oke? Nah, bagi yang sudah mengerti kita lanjut ya. Oke, di sini ada soal pecahan biasa dikali dengan pecahan biasa. 5/6 dikali 3/4. Nah, 5/6 dikali 3/4. Bagaimana penjelasannya? Nah, seperti yang Pak bilang, kalau untuk pecahan biasa dikali pecahan biasa, kita cukup mengalihkan pembilang dikali pembilang. 5 kali 3 dan penyebut dikali penyebut 6 kali 4. Sehingga 5 kali 3 sama dengan 15 dan 6 dikali 4 sama dengan 24. Nah, anak-anak, di sini waktu penilaian harian yang pertama kemarin Pak selalu mengatakan soalnya adalah mencari sampai dengan bentuk yang paling sederhana. Sehingga di sini kita tahu bahwa 15 dan 24 merupakan kelipatan 3. Jadi, kita bagi 15 dengan 3, begitu juga dengan 24 dibagi dengan 3. Ini adalah penyederhanaan pecahan. Jadi 15 bagi 3 hasilnya 5 dan 24 bagi 3 hasilnya 8. Ini merupakan penyederhanaan. Jadi hasil dari 5/6 dikali 3/4 sama dengan 5/8. Oke anak-anak, nah kita akan masuk ke contoh intinya, yaitu di mana pecahan biasa dikali pecahan campuran. Di sini Pak punya soal 3/2/5 dikali 1 dikali 2 1/4. Nah, di sini sudah mempunyai pecahan apa? Campuran dikali pecahan campuran. Ada 3/2/5 kali 2 1/4. Oke, kita lihat bagaimana penjelasannya. Nah, karena tadi Pak sudah menjelaskan cara untuk mengalihkan pecahan itu pecahan biasa dikali pecahan biasa, maka kita ubah saja dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Di sini 3/2/5 diubah menjadi 17/5. Siapa yang masih ingat cara mengubahnya? Ya, 5 dikali 3, kemudian dikali 2. Tidak ya? Ditambah 2. 5 kali 3 15 tambah 2 17. Ditaruh di sini. Sedangkan penyebutnya tetap. Oke. Yang berikut 4 dikali 2 8 ditambah 1 9. Di sini ada 9/4. Semoga kelihatan ya. Oke. Jadi sudah mengubahnya menjadi pecahan biasa dikali pecahan biasa, kita sama pengerjaannya, yaitu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Oke, jadi 17 akan dikali dengan 9 serta 5 akan dikali dengan 4. Oke, sampai di sini kita memperoleh hasil 153. 17 kali 9. Anak-anak harus cakap sendiri ya. Jangan sampai tidak mencakap di rumah. Jadi nanti setelah ini akan ada soal latihan. Jadi anak-anak harus berlatih secara terus-menerus. Nah, 153/5 dikali 4 20. Oke. Jadi karena pembilangnya, lagi-lagi pembilangnya 153 lebih besar daripada penyebut yaitu 20, maka kita ubah menjadi pecahan campuran. Ketika dibagi, kita mendapatkan pecahan 7/13/20 di sini. Oke, jadi anak-anak kalau masih bingung, silakan diputar kembali video ini ya, sehingga anak-anak mendengar penjelasannya berulang-ulang dan juga mencoba dengan soal-soal yang berbeda yang tentunya ada di buku. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke slide berikut. Perkalian pecahan desimal. Oke, bagaimana caranya? Nah, ini kita punya 2,5 dikali 0,3. Nah, di sini kita punya 2,5 kali 0,3. 0,3 dikali 2,5 ini masing-masing mempunyai satu angka di belakang koma. Jadi, pecahan biasanya adalah pecahan per 10. Ulangi,
pecahan desimal yang mempunyai satu angka di belakang koma adalah per 10. Kalau dua angka di belakang koma, per 100. 3 angka di belakang koma, per 1000. Seterusnya ya. Jadi ditambah-tambah nolnya. Nah, di sini berarti 2,5 per 10. Itu ditulis 25 per 10. Sorry, Pak, sebutnya kurang tepat. Pecahan 2,5 itu diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 25 per 10 dikali 0,3. Berarti karena di depannya 0 tidak perlu ditulis lagi, cukup langsung tulis 3 per 10. Oke, Pak ulangi sekali lagi. 2,5 kita tulis dua angkanya saja, tidak usah menggunakan tanda koma, yaitu 25. Karena satu angka di belakang koma, maka komanya hilang diganti dengan per 10. 0,3 juga, karena di depannya 0 tidak perlu ditulis, hanya tulis angka 3. Dan satu angka di belakang koma jadinya per 10. Oke. Nah, di sini hasil kali dari 25 kali 3, 75. Dan 10 kali 10, 100. Jadi mudah ya anak-anak. Kita tinggal mengubahnya menjadi pecahan biasa, kemudian dikalikan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Oke, jadi 75 per 100. Bisa disederhanakan atau tidak? Bisa, sangat bisa. Jadi pecahan ini adalah kalau kita ubah disederhanakan menjadi 3 per 4. Tetapi itu nanti coba cari sendiri ya. Tetapi karena kita mulai dengan pecahan desimal, kita coba lagi dengan pecahan desimal, yaitu 0,75. Kenapa kok bisa begitu, Pak? Tadi Pak bilang apa? Kalau pecahan desimal per 100 tadi berapa angka di belakang koma? 2. Jadi karena 2 angka di belakang koma, kita tulis kembali 75-nya, tapi hitung angka 1, 2. Setelah 2 angka baru taruh tanda koma. Karena di depannya sudah tidak ada apa-apa lagi, kita tambah angka. Jadi 0,75. Oke, jadi hasil dari 2,5 kali 0,3 hasilnya adalah 0,75. Oke anak-anak. Nah, kita juga bisa cari langsung dikalikan dengan menggunakan perkalian bersusun. Ya, perkalian bersusun seperti kita mencari perkalian biasa, yaitu 2,15 kali 1,6. Kita tulis saja angkanya lurus-lurus, yaitu 215 dikali dengan 16. Artinya 1,6 itu tulis saja 16. Jadi dikali menggunakan pecahan bersusun. Jadi ini kalau penjumlahan itu kan komanya harus lurus. Kalau perkalian tidak perlu dilihat itu, kita kalikan dulu. Nanti kita hanya perlu melihat jumlah angka di belakang koma. Oke, jadi 2,15 dikali 1,6 itu kita kali seperti dia ini, kita mencari 16 dikali 215. Oke, nah lihat di sini yang perlu dicatat, tanda merah ini. 2,15 itu punya dua angka di belakang koma, yaitu angka 1 dan angka 5. Jadi dua angka di belakang koma, hitungannya ada 2 di sini. Oke. 1,6 punya satu angka saja di belakang koma, yaitu 6. Makanya hitungannya 1 di sini. Maka 2 ditambah 1 ini untuk operasi perkalian ya. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi hasil akhirnya nanti harus punya 3 angka di belakang koma. Oke. Hasil akhirnya harus punya 3 angka di belakang koma. Jadi hasil pencakarannya 6 dikali 215 itu 1290. Ini seperti perkalian biasa ya. Jadi kalau sudah yang bagian depan ini 4 angka, kita tidak boleh tulis perkalian yang dengan digit keduanya itu di bawah sini, di bawah 0, tapi harus bergeser 1 angka ke depan. Jadi 1 kali 215 tapi ada lowong di sini, dikosongkan, merapat sedikit ke depan. Jadi hasilnya tinggal dijumlahkan 0, 9 tambah 5 berapa, 2 tambah 1 berapa, 1 tambah 2 berapa. Hasilnya adalah 3440. Tetapi ingat bahwa ada 3 angka di belakang koma tadi kan yang sudah dikasih tahu. Berarti kita hitung dari angka 0, 1, 2, 3. Setelah 3 angka di belakang 3 angka, maka tulislah tanda koma. Oke, ini menjadi catatan penting.
angka 3-nya tetap. Kalau tidak ada angka 3 di sini berarti kita bantu dengan angka 0 seperti yang ini tadi ya. Kita ulangi. 2,15 punya 2 angka di belakang koma. 1,6 punya 1 angka di belakang koma. 2 angka, 1 angka dijumlahkan menjadi 3. Berarti hasil akhirnya harus ada 3 angka di belakang koma. Tadi kalau hasil kali biasa adalah 3440. Tapi karena ini pecahan desimal, maka kita lihat 3 angka di belakang koma hasil akhirnya. Jadi kita hitung dari 0, 1, 2, 3, taruh tanda koma. Oke, ulangi 1, 2, 3, taruh tanda koma. Oke, iya, itulah pembelajaran kita hari ini. Cukup panjang ya, tetapi Pak percaya anak-anak bisa melakukannya dengan baik, mempelajarinya dengan baik. Dan ingat, jika ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan dan jangan ragu-ragu menghubungi wali kelas. Kami semua siap untuk membantu jika anak-anak memerlukan bantuan. Ya, sampai di sini perjumpaan kita hari ini, materi kita hari ini. Selanjutnya anak-anak boleh melihat di buku ESPS latihan 4 ya, ESPS Matematika di latihan 4 di halaman 14. Nah, di situ anak-anak boleh mencoba untuk mengerjakan keseluruhan dari latihan 4 itu. Jadi ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Untuk pengumpulannya, untuk batasnya adalah sampai dengan hari Rabu minggu depan. Oke, jadi pengerjaannya bisa sampai dengan hari Rabu. 1A sampai F, nomor 2A sampai F, dan nomor 3A sampai F. Totalnya ada 2. Saya anak-anak ingat untuk menyertakan fotonya di Google Classroom dan jangan lupa tulis dengan tulisan yang rapi beserta cara pengerjaannya. Oke, shalom.